Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nahdia dengan NIM B03219038 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, semester 6. Dan saya beralamat di Putatlor Menganti, Gresik. Kemudian manfaat dari mata kuliah interpersonal skill ini yang saya dapatkan sendiri, menurut saya di mata kuliah ini kita belajar mengenai berkomunikasi yang baik itu bagaimana. Bukan hanya komunikasi dengan teman-teman, bukan hanya komunikasi dengan para dosen atau lainnya, tapi juga dengan para audiens. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan para audiens, ketika kita di atas panggung itu ternyata ada teknik-tekniknya, dan di sini manfaat yang saya peroleh, kita jadi tahu nih gimana trik and tips mengatasi komunikasi dengan audiens seperti itu. Selanjutnya berbicara mengenai impian spesial nih. Kalau ditanya mengenai impian spesial, sebenarnya saya memiliki banyak impian spesial. Namun di sini saya akan menyebutkan 3 impian spesial saya yang paling atas. Jadi yang pertama, saya ingin memiliki usaha di bidang wedding organizer. Jadi minimal lah punya sebuah penyewaan dekorasi untuk sebuah acara. Yang kedua, saya ingin menjadi volunteer aktif di sebuah organisasi yang saya pilih. Dan yang ketiga, jika nantinya diberikan rezeki lebih oleh Allah, amin, saya ingin menjadi seorang donatur aktif di beberapa panti asuhan ataupun panti jompo. Kalau tidak, saya ingin sekali memiliki sebuah kegiatan rutinan, entah itu setiap minggu ataupun setiap bulan atau berapa bulan sekali. Jadi kegiatannya itu intinya bagi-bagi, entah itu makanan, entah itu sembako dan lain-lain kepada orang-orang yang membutuhkan yang saya temui. Jadi semisal nanti kegiatannya di hari Jumat, nanti akan dinamakan Jumat Barokah, Jumat bagi-bagi atau apa. Lah, untuk hobi ini, kebetulan hobi saya ini sering berganti-ganti. Namun untuk saat ini saya lagi senang bereksperimen atau belajar memasak, karena biasanya di FYP atau beranda TikTok saya itu banyak nih orang-orang masak, sepertinya enak nih. Akhirnya saya mikir, gimana kalau coba masak sendiri ya, kayaknya kelihatannya gampang. Akhirnya ketagihan masak, akhirnya ketagihan belajar masak sampai saat ini. Selanjutnya tentang tokoh impian. Tokoh impian saya adalah ibu saya sendiri yang melahirkan saya, yang membesarkan saya sampai saat ini. Jadi ibu saya merupakan sosok ibu yang paling sabar sedunia, yang masakannya paling enak, top markotop. Jadi ibu saya itu selalu berpesan seperti ini, ngapi onang uwong, engkau bakal diapii balik karo Gusti Allah. Itu kata-kata yang selalu teringat pada saya. Jadi yang artinya, berbuat baiklah kepada orang-orang, nanti kamu akan diberikan feedback oleh Allah, intinya seperti itu. Jadi ibu saya merupakan my wonder woman, merupakan pahlawan terbaik saya, dan sepertinya saya mengimpikan untuk menjadi seperti ibu saya, menjadi wanita yang sabar, yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi situasi apapun. Pengalaman terbaik dan menarik saya ketika di BKI. Sebetulnya semua pengalaman di BKI ini menarik semuanya, tanpa terkecuali. Namun pada semester kemarin, tepatnya di semester 5, saya mendapatkan mata kuliah terapi ekspresif yang diajarkan oleh Ustadz Anwari Nurul Huda. Jadi terapi ekspresif itu merupakan sebuah terapi untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya dengan cara yang menyenangkan. Jadi di dalamnya itu ada terapi-terapi yang menyenangkan. Contohnya ada terapi musik, terapi dance, terapi painting terapi, dan lain sebagainya. Dan saya pada saat mata kuliah itu, saya hanya bisa gini, oh ternyata bisa loh musik terapi itu digunakan untuk menyembuhkan seseorang. Oh ternyata bisa loh terapi menanam
digunakan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya, dan lain sebagainya. Ada banyak jenis terapi di dalam terapi ekspresif, dan itu semuanya menyenangkan. Selanjutnya nih, harapan untuk anak muda Indonesia termasuk saya, karena kita merupakan agent of change, maka dari itu kita harus terus belajar, terus berkarya. Indonesia ini ada di tangan kita guys. Ayo bangkit, jangan bermalas-malasan. Ingat, ada banyak tetangga yang menunggu gosip keberhasilan kita. Pengalaman menarik di luar BK ini. Jadi beberapa tahun belakangan ini saya mengikuti organisasi di luar kampus yang bernama Bintang Nusantara. Bisa dicek teman-teman ataupun di follow Bintang Nusantara di Instagram. Jadi Bintang Nusantara sendiri merupakan organisasi arek-arek Surabaya yang berkecimpung di pendidikan karakter. Jadi di sana kita kegiatannya ada sosialisasi kepada orang tua mengenai pendidikan karakter anak. Kemudian juga kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan bermain ataupun belajar bersama dengan anak-anak panti asuhan ataupun anak-anak menengah, dari ekonomi menengah ke bawah. Dan itu merupakan pengalaman yang paling menarik bagi saya ketika melakukan berkecimpung di sebuah organisasi. Karena yang pada awalnya dari 2019 saya menjadi volunteer di situ, kemudian akhirnya di 2020 saya menjadi pengurus aktif di Bintang Nusantara sendiri. Sekian dari saya, Naila Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lifatur Rahmah dengan NIM B53219060. Apa sih manfaat dari mengikuti perkuliahan interpersonal dan presentation skill? Menurut saya sendiri banyak manfaat dari kelas interpersonal dan presentation skill. Di antaranya saya jadi lebih mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, cara berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, terus cara membangun hubungan interpersonal dengan orang lain. Selain itu saya juga dapat mengetahui bagaimana sih tips dan trik untuk menarik audiens, terus selain itu menyiapkan materi, terus menarik perhatian audiens dengan teknik presentasi yang memukau, terus bagaimana teknik berbicara di depan umum. Itu semua saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah interpersonal dan presentation skill. Di samping itu mata kuliah ini juga mengajarkan untuk meningkatkan bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri sehingga kita mampu percaya diri di depan umum. Selanjutnya mengenai apa sih impian terbesar saya, ada beberapa impian. Sebenarnya banyak sih, namun ada beberapa impian yang menurut saya impian ini tuh paling spesial. Yang pertama yaitu berlibur bersama orang tua sekaligus pergi umroh dengan mereka. Yang kedua, ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang ketiga, ingin mendapatkan pasangan yang satu visi dan satu misi dengan saya. Yang keempat, ingin mendirikan suatu lembaga pendidikan non formal atau pusat layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu menghadiri konser EXO dan NCT sebelum menikah. Mengenai skill atau bakat yang ingin saya tampilkan, dulu itu saya pernah diajari untuk membuat kerajinan tangan. Nah, sehingga kemarin ketika masih banyak waktu luang, masih banyak waktu kosong, saya mengisi waktu luang itu dengan cara membuat kerajinan tangan dari barang bekas, seperti membuat celengan dari kardus, membuat kotak tisu dari kardus, terus kardus-kardus bekas. Selain itu juga menyulam kerudung segi 4, disulam sesuai pola. Selain itu juga menempelkan sisa-sisa kain yang sudah dipotong mengikuti pola gambar yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga
pernah membuat rok atau baju lengan panjang dan lengan pendek yang kemudian karena jahitannya kurang rapi, jadi saya lanjutkan ke penjahit agar dipermak lebih bagus. Sebenarnya idola selain kedua orang tua saya itu, saya juga seperti remaja pada umumnya, yaitu menyukai K-pop, idol K-pop. Nah, jadi dalam per-K-popan saya mengidolakan dua member yang berada di bawah naungan SM Entertainment, yaitu EXO dan NCT. Dimana dalam grup band EXO ini saya mengidolakan Chanyeol, dan dalam grup band NCT saya mengidolakan Haechan. Mengapa saya mengidolakan mereka berdua? Karena saya melihat kepribadian mereka, di mana mereka itu humoris, penyayang, dan sebagai happy virus dalam anggota grupnya. Jadi mereka ini bisa membawa kebahagiaan bagi para member yang lain, sehingga member yang lain ini merasa nyaman ketika berada di dekat mereka. Selain itu, saya juga melihat dari latihan mereka sebelum debut. Jadi sebelum debut menjadi idol, mereka itu ada masa training, di mana masa ini adalah masa pelatihan mereka sebelum untuk didebutkan menjadi seorang idol. Nah, dari mereka juga saya belajar makna persahabatan, makna berjuang, selain itu juga makna kekeluargaan. Nah, dari situ membuat saya merasa anti galau-galau lagi. Jadi setelah mengenal mereka, saya tidak lagi merasa stres, merasa galau, malah saya merasa jadinya kayak bahagia gitu. Pengalaman terbaik saya di BKI, selama kuliah di BKI, yaitu saya bertemu dosen-dosen yang hebat, bertemu teman-teman yang hebat, dan kemarin juga saya baru saja mengikuti Training of Trainer atau TOT. Nah, di mana TOT ini mengundang para motivator dan trainer yang sangat-sangat wow. Jadi saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman baru setelah mengikuti TOT tersebut. Nah, mengetahui perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, harapan saya dan pesan saya untuk pemuda milenial yaitu yang pertama, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, saya berharap pemuda milenial itu mampu untuk memfilter informasi apa saja yang dapat masuk di kita, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang cocok untuk diterapkan di budaya kita, dan mana yang merupakan budaya luar yang sangat bertentangan dengan budaya ketimuran kita. Yang ketiga yaitu setelah mendapatkan informasi, alangkah baiknya di cross check ulang apakah informasi ini merupakan informasi yang valid atau malah informasi tersebut merupakan berita hoax. Pengalaman terbaik saya di luar kampus yaitu karena saya orang rantau, jadi saya di Surabaya ini tinggal di pondok pesantren, di mana di pondok pesantren ini terdapat beberapa kegiatan yang nantinya dapat berguna ketika kita sudah lulus dari kampus atau pesantren, di mana kegiatan ini bertujuan untuk agar kita bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa mengabdikan diri di masyarakat sesuai dengan ilmu yang sudah kita peroleh di kampus. Selain itu, saya juga mengikuti beberapa volunteer. Yang pertama yaitu Bimbel Ambi Edu Project, di mana di sini saya tergabung dengan divisi bimbingan konseling. Yang kedua, saya mengikuti volunteer di Keutamaan Sri Kandi, di mana saya tergabung sebagai peer counselor. Yang ketiga, saya mengikuti volunteer di Edu College Indonesia atau ECI, di mana saya di sini itu tergabung dalam divisi academic counseling. Dan yang keempat, saya terdaftar sebagai volunteer di Mengelola Emosi Indonesia dalam divisi support team. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.